Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nazwa Khalidiah dari kelompok 5 dengan NIM 14056258084. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan judul Keterkaitan Manusia dengan Pendidikan, Esensi dan Dimensi Manusia sebagai Makhluk. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Manusia, pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia memiliki derajat yang paling tinggi di antara ciptaan yang lainnya. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi, dalam hal ini, pendidikan adalah proses atau perbuatan mendidik. Hakikat manusia dan pendidikan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, karena manusia sebagai salah satu makhluk Tuhan yang paling sempurna karena manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan. Lalu saya masuk ke dalam materi esensi manusia dari berbagai perspektif. Yang pertama itu eksistensi. Kata eksistensi berasal dari kata eks atau keluar, dan sistensi yang diturunkan dari kata sisto atau berdiri. Oleh karena itu, kata eksistensi dapat diartikan manusia yang berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Nah, manusia bereksistensi di dunia artinya manusia secara aktif membentuk dirinya, bukan menciptakan dari nol seperti Tuhan, tetapi bertanggung jawab atas siapa dan apa dirinya. Eksistensi juga menunjukkan bahwa manusia belum sepenuhnya terbentuk. Ia masih terus berkembang dan membentuk dirinya melalui pengalaman dan pikiran hidupnya. Artinya, manusia mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan demikian, manusia adalah makhluk terbuka dan dinamis yang mampu melampaui keterbatasan biologis maupun lingkungan, serta menciptakan masa depannya melalui tindakan dan tanggung jawabnya sendiri. Contohnya itu, ada seorang mahasiswa yang berusaha menemukan jati dirinya dan membuat pilihan sendiri di kampus. Hal ini menunjukkan bahwa ia menjalani eksistensinya, yaitu belajar dengan mandiri, bertanggung jawab, dan menentukan arah hidupnya sendiri. Yang kedua, yaitu psikoanalitik. Salah satu teori dalam psikologi menjelaskan bahwa kepribadian dan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar, yaitu bagian dari pikiran yang menyimpan perasaan, kenangan, dan dorongan yang sering tidak disadari. Pandangan ini diyakini bahwa pada hakikatnya manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan yang datang dari dirinya sendiri yang bersifat instinktif. Jadi, psikoanalitik memandang manusia bukan hanya digerakkan oleh pikiran sadar, tapi juga oleh hal-hal tersembunyi dalam diri kita seperti trauma masa kecil, emosi yang ditekan, dan dorongan insting seperti keinginan, rasa takut, atau nafsu. Contohnya, seorang mahasiswa sering merasa gugup setiap kali harus presentasi di depan kelas. Setelah disadari, ternyata sejak kecil ia sering dimarahi ketika berbicara di depan orang banyak. Pengalaman masa kecil inilah dapat memengaruhi perilakunya yang sekarang. Jadi, dalam pandangan psikoanalitik, perilaku manusia dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan dorongan bawah sadar yang kadang tidak disadari secara langsung. Yang ketiga yaitu humanistik. Teori humanistik berasal dari kata human yang berarti manusia. Pandangan ini menekankan bahwa setiap manusia mempunyai potensi positif, keinginan untuk berkembang, dan kemampuan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam psikologi, aliran humanistik menekankan bahwa belajar bertujuan untuk memanusiakan manusia. Proses belajar bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga bagaimana seseorang mengembangkan dirinya secara utuh, meliputi pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Teori ini menekankan pentingnya emosi, nilai kemanusiaan, dan komunikasi terbuka dalam pembelajaran. Karena itu, pendidik perlu menumbuhkan sikap kerjasama, kejujuran, saling membantu, dan kreativitas agar peserta didik bisa berkembang sebagai manusia seutuhnya. Contohnya ini, seorang guru tidak hanya fokus pada nilai ujian, tetapi juga memperhatikan apakah siswanya merasa nyaman dan percaya diri di kelas.
Ia memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah siswa, dan menghargai setiap usaha. Ini mencerminkan pendekatan humanistik karena guru membantu siswa tumbuh sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar pencetak nilai. Yang keempat yaitu behavioristik. Teori behavioristik adalah pandangan yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk karena pengaruh lingkungan dan kebiasaan. Manusia belajar berperilaku tertentu melalui proses stimulus atau rangsangan dan respons atau tanggapan. Artinya, seseorang bisa bertindak karena terbiasa mendapatkan hadiah atau pujian dan bisa berhenti berbuat sesuatu karena hukuman atau akibat negatif. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu. Menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang menghentikan suatu tingkah laku mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah. Contohnya itu, jika seorang siswa sering terlambat dan kemudian ia diberi teguran untuk tidak diperbolehkan masuk kelas, maka ia akan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Yang kelima, yaitu Pancasila. Eksistensi manusia dalam Pancasila berarti keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila menekankan bahwa manusia bukan hanya individu yang berdiri sendiri, tetapi juga bagian dari masyarakat yang saling membutuhkan dan bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama. Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk yang berketuhanan, bermoral, berkeprimanusiaan, memiliki kesadaran sosial, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Karena itu, eksistensi manusia dalam Pancasila bukan hanya dinilai dari keberadaannya secara fisik, tetapi juga dari kesadaran akan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan tanggung jawabnya terhadap sesama. Kelima, sila dalam Pancasila mengabarkan dimensi eksistensi manusia secara utuh, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa manusia adalah makhluk beriman yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan harkat dan martabat manusia yang setara. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menunjukkan bahwa manusia hidup bersama dalam kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menggambarkan manusia sebagai makhluk sosial yang mampu bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan tanggung jawab manusia untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Lalu yang berikutnya saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu dimensi esensi manusia sebagai makhluk dari berbagai perspektif. Yang pertama yaitu filosofis. Manusia sebagai makhluk filosofis berarti bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir dan merenung secara mendalam tentang dirinya sendiri, kehidupan, dan dunia di sekitarnya. Berbeda dengan makhluk lain, manusia tidak hanya hidup mengikuti naluri, tetapi juga memakai akal sehat dan hati untuk menimbang mana yang benar atau yang salah, serta apa tujuan dari hidupnya. Contohnya itu, manusia sebagai makhluk filosofis. Seseorang mengalami kegagalan, ia tidak langsung menyerah, tetapi dia mencoba untuk merenungkan apa penyebabnya, dan ia dapat belajar dari pengalaman dan mencari makna di balik kejadian itu. Ini menunjukkan bahwa manusia mampu berpikir mendalam dan belajar dari hidupnya. Yang kedua, yaitu individual. Manusia sebagai makhluk individual berarti bahwa setiap manusia adalah pribadi yang unik, memiliki kesadaran diri, dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Sebagai individu, manusia menyadari siapa dirinya, apa potensinya, serta memiliki kebebasan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Namun, kebebasan itu tidak lepas dari tanggung jawab baik kepada dirinya sendiri maupun kepada Tuhan. Dengan kata lain, manusia sebagai makhluk individual adalah pribadi yang sadar akan dirinya, memiliki harga diri, dan berusaha mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Contohnya, seseorang berani mengemukakan pendapat yang berbeda di dalam diskusi kelas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu punya cara berpikir dan pandangan yang berbeda dengan orang lain. Yang ketiga yaitu sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa
Secara kodrati, manusia tidak bisa hidup sendiri, karena sejak lahir ia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah masyarakat dan saling bergantung satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik. Menurut Aristoteles, manusia disebut dengan zoon politikon, yaitu makhluk yang selalu hidup bersama dan bergaul dengan sesamanya dalam masyarakat. Artinya, manusia secara alami memiliki dorongan untuk membangun hubungan sosial, baik karena kebutuhan biologis, seperti makan, mempertahankan diri, maupun meneruskan keturunan. Contohnya, mahasiswa berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan tugas. Dari situ, ia belajar berkomunikasi, menghargai pendapat orang lain, dan membangun relasi sosial. Yang keempat, yaitu susila. Dimensi kesusilaan atau moralitas maksudnya adalah bahwa dalam diri manusia ada kemampuan untuk berbuat kebaikan dalam arti susila atau moral, seperti bersikap jujur dan berlaku adil. Manusia susila menurut Jijarkara adalah manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai tersebut. Agar anak dapat berkembang dimensi moralitasnya, diperlukan upaya mengembangkan dengan banyak diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan. Contohnya, seperti memberikan uang kepada peminta-minta dan melaksanakan bakti sosial. Contohnya, seorang siswa mengerjakan ujian tanpa mencontek. Meskipun guru tidak memperhatikannya, ia menunjukkan bahwa dirinya mempunyai kesadaran moral dan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kelima, yaitu beragama. Manusia sebagai makhluk beragama artinya manusia percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan dan mengatur kehidupannya. Karena itu, manusia berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan dengan ibadah, doa, dan perbuatan baik. Kepercayaan ini membuat manusia sadar bahwa hidupnya mempunyai tujuan dan setiap tindakan harus sesuai dengan ajaran agamanya. Contohnya, seseorang rutin berdoa, berpuasa, atau mengikuti kegiatan keagamaan sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan dan upaya mendekatkan dirinya secara spiritual. Jadi, kesimpulannya, manusia adalah makhluk yang memiliki banyak dimensi dan esensi yang saling melengkapi. Semuanya menunjukkan bahwa manusia memiliki keunikan dan tanggung jawab dalam hidupnya. Dengan memahami seluruh dimensi ini, manusia dapat menjadi pribadi yang beriman, bermoral, berpikir kritis, dan peduli terhadap sesama, serta bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan di masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian materi presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.